Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita sejarah pribadi. Sebelum kita masuk pembelajaran, ada beberapa kompetensi yang akan kalian capai. Yang pertama, kalian bisa memahami teks cerita sejarah pribadi. Yang kedua, kalian mampu untuk menulis teks cerita sejarah pribadi. Yang ketiga, kalian akan mampu menyunting teks cerita sejarah pribadi. Nah, yang pertama kita akan masuk pada pengertian teks cerita sejarah pribadi. Apa sih teks cerita sejarah pribadi itu? Teks cerita sejarah pribadi adalah teks yang berisi atau menjelaskan mengenai peristiwa maupun kejadian fakta dari kecil hingga sekarang. Nah, lalu apa perbedaan teks cerita sejarah pribadi dengan pengalaman? Kalau pengalaman menceritakan satu peristiwa atau kejadian yang paling mengesankan. Yang perlu kalian pahami perbedaan antara teks cerita sejarah dan pengalaman adalah kalau teks sejarah menceritakan kejadian atau peristiwa secara keseluruhan yang pernah kalian alami dari kecil hingga sekarang, sedangkan pengalaman hanya menceritakan satu kejadian maupun peristiwa yang mengesankan. Nah, kalian sudah memahami, kalian sudah tahu apa itu teks cerita sejarah pribadi. Sekarang kita akan menulis teks cerita sejarah pribadi. Yang perlu kalian ketahui dalam penyusunan teks sejarah pribadi, itu yang harus kalian lakukan yang pertama adalah menulis teks cerita sejarah pribadi kalian sendiri. Yang kedua, kalian menyunting teks cerita sejarah yang telah kalian tulis. Adapun langkah yang perlu kalian perhatikan dalam menyusun teks cerita sejarah pribadi. Yang pertama, buatlah kerangka peristiwa sejarah pribadi yang pernah kalian alami. Yang kedua, kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, periksalah keruntutan maupun kelogisan cerita dari segi isi, struktur, kaidah kebahasaan, maupun ejaan yang kalian gunakan. Selain langkah penyusunan teks cerita sejarah pribadi, ada pula teknik penulisan teks cerita sejarah pribadi. Teknik yang pertama, kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Teknik yang kedua, dari sekelompok fakta atau peristiwa, perlu ada penentuan fakta kausal atau fakta peristiwa. Teknik yang ketiga, bila uraian berupa deskripsi ke narasi, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip di atas. Sekarang kita akan masuk pada langkah menyunting teks cerita sejarah. Menyunting merupakan mengedit atau memeriksa kembali hasil tulisan. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyunting teks, terutama untuk teks cerita sejarah pribadi? Yang pertama adalah membaca secara keseluruhan naskah teks cerita sejarah yang sudah kalian tulis. Lalu yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Lalu yang ketiga, memperbaiki kesalahan
yang telah ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah pribadi. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu teks cerita sejarah pribadi, langkah penyusunannya, tekniknya, maupun cara menyuntingnya. Sekarang, mari kita membaca bersama-sama contoh teks cerita sejarah pribadi. Namaku adalah Muhammad Reza Harahap. Aku lahir di kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 Oktober 1994. Aku lahir dari pasangan Erhan Harahap dan Syam Ana Siregar dan merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yakni Rizwan Harahap, Ermila Zulaina Harahap SPD, Ade Ihwan Harahap SPD, dan Rini Novi Harahap SPD. Pada tahun 2000, aku pun masuk sekolah dasar swasta Muhammadiyah nomor 2 Padang Sidimpuan dan lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di SMP Negeri 1 Padang Sidimpuan dan lulus 3 tahun kemudian pada tahun 2009. Selanjutnya aku masuk sekolah menengah akhir di SMA Negeri 7 Padang Sidimpuan dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, aku diterima menjadi mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau melalui jalur masuk undangan SNMPTN. Pada bulan Juli 2015 sampai bulan Agustus 2015 mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Sukamulya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Wisuda pada bulan Oktober dan diterima bekerja di salah satu perusahaan startup yang ada di Pekanbaru. Hingga saat ini, aku bekerja sebagai konten kreator di blog kos-ngosan dan menghasilkan uang dari profesi tersebut. Setelah mendalami materi, jangan lupa untuk memenuhi kompetensi kedua dan ketiga, yaitu menulis teks cerita sejarah berdasarkan kaidah kebahasaan yang ada dan menyunting teks cerita sejarah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.